Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan melakukan berbagai hal, misalnya seperti berdakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Tak sekadar mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam pada masyarakat. Seluruh strategi yang dilakukan oleh beliau ini merupakan strategi dakwah Wali Songo yang damai, sehingga masyarakat dapat menerimanya meskipun dengan perlahan-lahan. Saat bertempat tinggal di desa Sawo, Gresik, Sunan Gresik membangun sebuah surau. Surau ini memiliki fungsi sebagai tempat salat. Di samping itu, surau ini juga dijadikan sebagai tempat untuk pesantren sederhana. Dengan melalui pesantren sederhana inilah beliau menyebarkan dan mengajarkan berbagai ajaran Islam. 2. Sunan Ampel. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel, salah satunya, sekaligus yang paling terkenal ialah dengan 5 ajaran dasar yang Sunan Ampel ajarkan. Ajaran ini diberi nama Moh Limat. Moh, dalam bahasa Jawa berarti tidak, dan lima memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia, yakni angka 5. Ajaran Moh Limo terdiri dari Moh Main, tidak bermain judi; Moh Mombek, tidak minum mabuk; Moh Maling, tidak mencuri; Moh Madat, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang; dan Moh Madun, tidak melakukan zina. 3. Sunan Bonang. Strategi dakwah Wali Songo yang dilakukan oleh Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui akulturasi budaya. Beliau mempunyai keterampilan pada bidang sastra dan seni. Hal ini menjadikan orang-orang memberikan julukan kepada Sunan Bonang, yakni seniman yang mengajarkan Islam. Permainan musik gamelan yang dilakukan oleh Sunan Bonang memperoleh banyak perhatian dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan saat beliau memainkan alat musik gamelan. Masyarakat sekitar selalu berdatangan untuk menonton. Masyarakat daerah Tuban pada masa itu memang terkenal kental dengan budaya Jawanya. 4. Sunan Derajat. Serupa dengan Sunan Ampel, Sunan Derajat juga mempunyai 7 ajaran dasar pada masa dakwahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membangun resep tiasing sesama membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu aling lan waspada dalam keadaan gembira. Hendaknya tetap mengingat Tuhan, serta selalu waspada. 3. Laksitaning subrata tanggi pamarang pringga bayaning lampar. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan segala halangan dan rintangan. 4. Meperhardaning pancadaya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Heneng hening hanung, dalam diam akan dicapai keheningan, dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna pangka waktu pencapaian kemuliaan lahir batin, dapat dicapai dengan melakukan salat 5 waktu. 7. Menahono tekan marang wong kang butuh, menahono mangan marang wong kang luhur, menahono busana marang wong kang boda. Menahono pangyup marang wong kang kaudanan, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. 5. Sunan Kudus. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan cara mendekati masyarakat. Sunan Kudus mulai menyelami serta memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan dalam proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan cara untuk membuat pandai besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan mengenai cara membuat keris pusaka. Tak sekadar itu, Sunan Kudus juga mengajarkan mengenai berbagai hukum dalam agama Islam dengan tegas. 6. Sunan Giri. Sunan Giri melakukan dakwah dengan melalui bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni khusus yang beliau ciptakan, contohnya, yakni permainan anak-anak dan tembang. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri, yaitu gendi gerit, jelungan, jamuran, dan lain sebagainya. Tembang anak-anak yang diciptakan oleh beliau adalah Gula Ganti, Jon, Padang Bulan, dan Coblak-Coblak Suan. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan dakwah dengan melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau melakukan dakwah dengan cara memainkan wayang. Beliau membuat pertunjukan dan tidak mematok harga bagi siapa saja yang ingin menonton. Di strategi dakwah ini ternyata berhasil menarik perhatian dan minat dari masyarakat sekitar. 8. Sunan Muria. Sunan Muria. Sunan Muria juga mengembangkan dakwah melalui bidang seni. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan mengenai sekar alit atau tembang cilik. Penulisan tersebut memiliki jenis sinem dan kinante. Lembang cilik tersebut masih populer hingga masa kini di kalangan masyarakat Jawa. Dari usia muda hingga tua mengetahui tembang ini karena diajarkan di sekolah. 9.
Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang beliau lakukan dengan melalui jalur perkawinan, menurut sumber yang beredar, tak kurang dari 6 perempuan dipersunting oleh beliau untuk dijadikan istri. Pada mulanya, Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Babadan yang merupakan putri dari Ki Ageng Gading Badadan. Pendekatan lain yang dilakukan untuk berdakwah ialah dengan memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Banten, dan Demak. Legitimasi kekuasaan politik dan spiritual dari rakyat menjadikan Sunan Gunung Jati bisa terus melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan penuh sebagai penguasa Cirebon pada masa itu. Sunan Gunung Jati berhasil mendapatkan kesejahteraan rakyat di sepanjang pesisir pantai Cirebon. Pada masa itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang masih tertutup.